Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar nakama semuanya? Semoga kalian beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan tetap jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan memperdalam mengenai apa yang akan terjadi ke depannya dalam perang besar di Wano Kuni. Khususnya, Tamagon juga akan sedikit menganalisa mengenai pertempuran dari trio monster topi jerami yang sedang melawan masing-masing musuhnya dalam perang ini. Kali ini kita akan menganalisa color spread yang dimana di sana menjelaskan bagaimana cara dari Luffy, Zoro dan juga Sanji akan mengalahkan masing-masing dari musuh mereka. Tentunya ada hal ataupun cara yang unik dari mereka untuk mengalahkan musuhnya yang sudah Tamagon baca dalam color spread kali ini. Lalu, menarik juga dengan hal yang akan dilakukan oleh Usopp dalam perang Onigashima ini. Dalam perang ini, Usopp seakan tidak punya lawan, namun ada hal yang unik yang nanti akan dia lakukan. Tentunya menarik bukan untuk membahas ini, jadi kita akan bahas semuanya dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Perang Onigashima tentunya pasti akan lebih megah dari yang kita kira sebelumnya. Karena sekarang yang kita ketahui bersama CP0 mulai bergerak dan akan memberi dampak yang luar biasa terhadap perang ini. Sebelum CP0 ini bergerak, masih ada beberapa musuh yang harus dihadapi oleh para samurai untuk mendapatkan tujuannya, yaitu merebut Wano Kuni. Masih ada King, Queen, dan juga tentunya Kaido yang harus dilawan oleh trio monster topi jerami. Nah, kali ini ada clue yang sangat unik yang dimana nanti trio monster topi jerami ini akan menumbangkan lawannya dengan teknik baru mereka. Kali ini, Tamagon ingin mengajak kalian untuk menganalisa color spread di chapter 1028 yang baru saja rilis. Kita akan melihat dulu secara umum tentang apa yang ada dalam color spread kita kali ini. Color spread kita kali ini didedikasikan untuk video game dengan kalimat "This is your story". Nah, kita bisa melihat di sini Nami dan juga Usopp yang bermain video game dengan menggunakan headphone dan juga kacamata khusus. Kemudian untuk latar belakang mereka sendiri, kita bisa melihat terdapat semua kru dari bajak laut topi jerami. Mereka di sini berperan sebagai karakter dari video game yang dimainkan oleh Nami dan juga Usopp. Nah, game yang mereka mainkan di sini mirip dengan game Super Smash Bros. Jadi, ke-8 kru dari bajak laut topi jerami ini mewakili karakter dari video game. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Luffy, yang terlihat seperti Ken dari Street Fighter, dengan tinju dan terlihat rambutnya pun terbakar. Ada juga Zoro dengan karakter yang seperti Link dalam game The Legend of Zelda. Kemudian ada Sanji yang kemungkinan terinspirasi dari Splatoon Saga. Chopper yang sepertinya berpakaian layaknya monyet ini memungkinkan ada hubungannya dengan Donkey Kong. Robin terlihat seperti iblis yang dimana itu bisa jadi Morrigan dalam kisah Darkstalker. Ada juga Franky yang berpakaian mirip seperti Donkey Kong. Dan dua terakhir, yaitu Brook yang berpakaian dengan jas dan juga jubah. Namun di sini masih sulit memprediksi apakah karakter yang menyerupai Brook ini. Terakhir kita bisa melihat Jinbei yang tentunya seperti Mario di Super Mario. Nah, seperti yang kita tahu, Oda selalu memberikan foreshadow di setiap color spread yang dia buat. Ada beberapa foreshadow yang sangat unik yang bisa kita analisa di sini. Kita akan mulai dari karakter Robin yang ada pada gambar ini. Sekilas, kita tentunya dapat familiar dengan desain kostum yang dimiliki oleh Robin di sini. Yep, tentunya di kostum yang digunakan dalam video game dari Robin ini mengingatkan kita pada bentuk Robin ketika mengalahkan Black Maria dengan teknik yang dia pelajari dari pasukan Levorusi. Bentuknya sangat amat mirip seperti form iblis yang dimiliki oleh Robin, bukan? Inilah bentuk yang menjadi last hit dalam menumbangkan Black Maria. Jadi, dengan kostum yang Robin gunakan dalam video ini, bagaimana jika lantas color spread yang lain menunjukkan foreshadow bahwa nantinya para anggota kru topi jerami akan mengalahkan tiap musuh mereka dengan tampilan form yang seperti Robin ini dapatkan pada color spread? Nah, menarik bukan? Jadi kita akan mulai analisa yang pertama, yaitu analisa mengenai kostum dari Franky. Di sini kita bisa melihat bahwa Franky menggunakan kostum gorila, yang dimana dia dikalahkan oleh Luffy pada video game ini. Tentunya ini sangat familiar ketika kostum atau Franky Shogun dihancurkan oleh Sasaki lalu Franky keluar dari kostum tersebut. Dan setelah Franky ini keluar, Franky pun memenangkan pertarungan melawan Sasaki. Lanjut, kita ke Chopper. Kita bisa melihat di sini Chopper yang tidak berdaya melawan Zoro. Bukankah ini sangat mirip dengan kondisi Chopper yang saat ini tidak berdaya setelah memakai monster koinnya? Sementara Jinbei terlihat mengepalkan tangannya di video game ini yang terlihat digambarkan seperti dia mengeksekusi Husu dengan Fishman Karate. Nah, karakter yang Tamagon sebutkan tadi sudah mendapatkan lawannya dan kemudian juga sudah menumbangkan lawannya di Onigashima.
Ini tentunya berdasarkan analisa dari Color Spread yang faktanya memang nyatanya sama seperti yang terjadi di manganya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam teori liar, yang dimana karakter selanjutnya akan mendapatkan cara yang sama untuk menumbangkan musuh mereka di Onigashima. Kita bisa melihat di sini Nami dan juga Usopp sebagai pengatur ataupun memainkan peran untuk mengontrol karakter yang mereka mainkan dalam video game. Nah, apakah mungkin nanti Nami dan juga Usopp mempunyai tugas memimpin pasukan aliansi untuk menghadapi World Government? Pemerintahan dunia tentunya yang kita ketahui sudah bergerak akan menuju Wano Kuni yang ditandai dengan CP0 yang mulai bergerak, dan terlihat kapal dari angkatan laut juga merapat di Onigashima. Nah, melihat hal ini, tentunya unik untuk Usopp yang masih belum mendapatkan jatah lawan di Onigashima. Ini akan sama halnya dengan peran Usopp di arc sebelumnya, yaitu Enies Lobby. Sogeking membakar bendera dari pemerintahan dunia. Ini menyebabkan menyulut api besar yang menyebabkan perang pecah. Apakah kali ini dia mendapatkan tugas yang sama yang kali ini dia bertugas untuk mengontrol dan tanda petik memainkan mereka dalam pertempuran besar melawan World Government? Kita lihat bandana Usopp yang bertuliskan "It's not planned". Ini mengatakan jika Usopp nanti tidak akan mempunyai rencana apa-apa. Namun, hal yang menakjubkan akan dilakukan oleh Usopp tanpa rencana. Tentunya seperti yang ia tunjukkan pada saat di Dressrosa, yang dia mendapatkan 8.000 pengikut di sana. Dia juga menjadi aktor yang paling penting dalam arc tersebut karena menumbangkan Sugar. Nah, bagaimana jika hal yang sama terjadi di arc Wano Kuni? Lihat baik-baik kacamata khusus yang digunakan oleh Usopp dalam memainkan video game. Terlihat angka 800 di sana. Nah, Usopp di sini kemungkinan akan memainkan peran yang sama seperti hal yang terjadi di Dressrosa. Dia nanti akan mendapatkan 800 pengikut tambahan yang dimana itu bisa jadi merupakan bawahan dari Kaido yang membelot dan masuk ke dalam tubuh dari aliansi. Usopp akan membawahi 800 pengikutnya dan melakukan kontrol atas mereka nanti di peperangan melawan Government dalam Onigashima. Nah, ataukah apakah kita akan bertemu kembali dengan Sogeking yang selama ini tersembunyi keberadaannya? Kita masuk lagi ke analisa karakter selanjutnya. Terlihat di sini Sanji memakai kostum armor besi di bagian color spread ini. Nah, tentunya dalam chapter terbaru kita mengetahui bahwa tubuh yang dimiliki oleh Sanji memang benar-benar layaknya memiliki armor besi. Tubuhnya sekeras baja. Terlihat pedang dari Queen pun patah saat dia ingin untuk menebas Sanji. Uniknya, dia menggunakan armor besi yang terlihat juga membawa sebuah senjata berbentuk senapan. Apakah mungkin nanti di sini Sanji akan menumbangkan Queen menggunakan red suit miliknya yang bisa di-upgrade dan menggunakan semacam senjata ataupun sebagainya? Atau mungkin nanti kita bisa melihat Sanji yang akan menggunakan api dari DNA Lunariannya untuk mengeksekusi Queen. Kita juga bisa melihat Zoro yang mengeluarkan tebasan pelangi. Unik. Nah, mungkinkah jurus terakhir yang akan dipakai Zoro untuk mengalahkan King adalah tebasan pelangi? Mengingat Zoro selalu puitis dalam memberi nama jurusnya. Terlihat juga di sini Zoro menggunakan satu pedang saja. Apakah yang akan mengeksekusi King di sini adalah Ittoryu? Menarik, bukan? Terakhir, teori yang paling liar adalah mengenai bagaimana Luffy yang nanti akan mengeksekusi Kaido. Kita bisa melihat di sini Luffy dalam color spread ini terdapat api di tangan dan juga rambutnya. Bagaimana jika nanti Luffy akan membangkitkan Gear 5-nya yang nanti formnya akan terlihat pada seperti di color spread? Gear 5-nya akan dibumbui dengan api. Atau bisa juga kita akan melihat new form dari Gear 4 yang dimana penguasaannya lebih pada efek api. Nah, kalau kita melihat di sini efek api dari kostum Luffy di video game ini mungkin sama halnya seperti efek animasi Ryu yang Luffy hasilkan, hampir terlihat seperti efek api. Mungkin saja ini adalah form game terbaru Luffy yang dibaluti dengan efek Ryu dan tentunya juga Housoko Haki. Oke, jadi kita tunggu saja apakah foreshadow dari color spread kali ini benar-benar akan menjadi kenyataan dalam cerita Wano Kuni ke depannya. Bagaimanakah menurut kalian dengan hal ini? Apakah ada hal lain yang bisa kalian tambahkan dari foreshadow yang dibuat Oda Sensei dalam color spread kita kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Turunkan jangkar dan mari kita berlabuh.